kasih Ainun sudah datang di sini. Bagaimana kabar Kak? Semoga merasa nyaman di ruang BK ini, Dik. Alhamdulillah Bu, tapi kurasa agak lupa karena barusan Kak cerita kayak gini. Jadi Ibu paham kalau merasa gugup sekarang karena ini merupakan pengalaman pertama Kak berada di ruang BK ini. Nah di sini Ainun kita bisa menceritakan apapun yang ingin kita ceritakan karena dalam membina konseling memegang asas kerahasiaan, di mana setiap dari apa yang kita ceritakan itu tidak akan tersebar kemana-mana. Kondisi menurutku akhir-akhir ini berat sekali merasa banyak sekali beban di pikiran. Beban apa yang sering kita pikirkan belakangan ini? Udah lama lagi waktu kelulusan sampai detik ini tuh udah ada jurusan fix, tidak tahu jurusan apa mau aku. Oke, jadi ini sedang kebingungan dalam pemilihan jurusannya. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kebingungan Kak itu? Jadi begini, saya itu suka sekali menggambar sama desain dan rencana mau Pak masuk jurusan desain. Sementara di sisi lain itu orang tuaku mau kalau saya masuk ke kedokteran. Oke, jadi Ainun ini dihadapkan dengan dua pilihan. Di satu sisi Ainun ini suka sama desain, tapi di sisi lain orang tua tak punya pilihannya sendiri. Takut kalau misal pilih gak sesuai yang aku mau, takut nanti mereka sedih. Oke, Ibu menganggap bahwa kekhawatiran tak bukan cuma dalam pemilihan jurusannya, tetapi khawatir dia juga akan kecewakan orang tua tak, Dik? Takut kalau misal masuk ke desain sedih orang tuaku, tapi di sisi lain kalau masuk ke kedokteran takut kan gak mampu. Ketika Ainun berada di situasi tersebut, bagaimana cara tak hadapi perasaan tersebut? Biasanya Bu, menyerah juga saja. Gak berani Kak ceritakan hal-hal kayak begini ke orang tuaku karena takut Kak kalau misalnya aku bahas ke mereka nanti marah-marah juga saya. Jadi Ainun ini memilih diam karena Ainun merasa belum siap untuk menceritakan hal ini kepada mereka. Nah, apa hal yang menyulitkan Ainun sehingga Ainun ini belum bisa menceritakan kepada mereka? Takut Kak Bu, kalau misalnya aku bahas ke mereka tuh dicap Kak jadi anak pembangkang, anak yang tidak menurut, tidak bisa turuti kemauannya orang tuanya. Sepertinya Ainun sangat mempertimbangkan apa yang jadi keinginannya orang tua tak, sampai-sampai Ainun mengesampingkan keinginan tak sendiri. Iya, di satu sisi tuh mau sekali Kak kasih bakti orang tuaku, mau sekali Kak turuti semua keinginan mereka, tapi di sisi lain lagi ada juga keinginanku sendiri, ada juga pilihanku sendiri. Dari ceritanya Ainun ini, ibu menangkap bahwa Ainun ini ingin mencari keseimbangan antara pilihannya orang tua tak dan juga keinginan tak sendiri. Nah, apa hal penting yang ingin kita dapatkan dari proses konseling ini, Ainun? Penting berharap kamu setelah sesi konseling ini bisa Kak bicarakan hal ini ke orang tuaku dengan mudah, sama bisa nggak nanti pilih jurusan yang betul-betul sesuai dengan apa yang aku mau dan sama orang tuaku ke jalan. Baik Ainun, jadi fokus kita ke depannya adalah membantu kita dalam memahami pilihan tak, mengenali kemampuan tak, dan juga mencari cara agar bisa kita sampaikan ke orang tua tak dengan lebih percaya diri. Sekarang gue merasa lebih lega setelah cerita sama kita. Wah, alhamdulillah kalau merasa kita lega sekarang. Ibu sangat menghargai keberanian tak untuk menceritakan hal yang selama ini tak pendam sendiri. Kita akan coba memahami lebih dalam ya, pelan-pelan ya. Makasih.
kasih Bu sebelumnya. Baik Ainun, setelah membicarakan keadaan tadi, Ibu ingin memahami lebih lanjut terkait bagaimana kebingungan memilih jurusan ini mempengaruhi diri tak dan juga kegiatan tak sehari-hari. Jadi Bu, akhir-akhir ini tuh cuma aku rasa susah fokus belajar di kelas, terus susah fokus karena pikiranku itu berpikir terus ke masa depan. Ainun merasa cemas dan juga sedikit berkonsentrasi saat belajar karena Ainun ini sering memikirkan masa depan terus menerus muncul di pikiran Ainun. Seolah-olah pikiran tersebut mengambil banyak energi kita nih. Bahkan selalu membanding-bandingkan diri itu sama temanku yang ada di masa depan. Ketika kita melihat teman kita sudah punya pilihannya sendiri, kita merasa bahwa diri kita itu tertinggal atau belum cukup mampu dalam menentukan arah sendiri. Iya, Bu, merasa nggak pernah kemampuan buat ambil keputusan. Ibu mendengar bahwa kita memiliki keyakinan ke diri kita sendiri bahwa kita ini adalah seseorang yang tidak mampu dalam mengambil keputusan. Apakah hal itu mempermudah kita atau justru mempersulit kita dalam mengatasi masalah ini? Kalau dipikir-pikir ini semakin membuat nggak tahu. Berarti ketika kita menemukan ke kita sendiri bahwa kita tidak mampu, itu malah akan membuat kita semakin takut dan semakin ragu nih. Iya, Bu, ternyata itu kataku pikiranku sendiri yang buat saya semakin takut. Baik Ainun, di sini kita mulai menyadari bahwa bukan hanya situasi dari luar itu bisa mempengaruhi kita, tetapi dari cara kita memandang kemampuan kita sendiri. Jadi sebenarnya selama ini bagus sekali nilai di setiap pelajaran itu. Terus juga kalau ada kegiatan sekolah itu selalu ada percaya buat bersaing. Oke, kemudian dari pengalaman kita itu merupakan sebuah bukti bahwa kita ini mampu dalam mengatasi itu. Ini tuh merasa kemarin-kemarin tuh lebih banyak lebih banyak lihat ketakutanku daripada kemampuanku sendiri. Jadi selama ini perhatian tak lebih tertuju pada kemungkinan mengecewakan orang tua dibandingkan potensi kita sendiri. Iya, benar sekali tidak. Jadi apa yang membuat kita sulit mempercayai kemampuan yang sudah kita miliki sendiri? Ibu sebenarnya takut salah terus takut gak merasakan. Namun Ainun, saat kita mencari kepastian tanpa mengeksplorasi pilihan tersendiri, itu mengangkat hingga kita semakin bingung. Iya, merasa lebih banyak takutku duluan. Baik, setelah memahami masalah ini, langkah pertama apa yang akan kita lakukan agar pemilihan jurusan kita itu berdasarkan kepada pemahaman kita? Kayaknya dulu langkah pertama yang mau lakukan itu kuliah dulu diriku, kuliah bagaimana kemampuanku, terus kuliah jurusan-jurusan yang ada. Baik, itu merupakan langkah yang cukup bagus ya ini. Oke, jika kita buat rencana, informasi apa yang akan kita kumpulkan terlebih dahulu? Rasa informasi yang pertama mau kumpulkan itu terkait jurusan desain, kemudian mata kuliahnya bagaimana, prospek kerjanya, sama terus nanti kubandingkan nih sama kemampuanku. Oke, baik Ainun. Jadi langkah pertama kita adalah melakukan eksplorasi informasi terkait jurusan yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan. Iya. Baik Ainun, setelah mencari informasi, bagaimana cara tak kenal pilihan tak sesuai dengan diri tak? Mungkin akan melihat bagaimana kemampuan
ini. Terus itu akan mencari kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama desain. Baik, jadi yang kedua kita adalah mengamati pengalaman yang nyata terkait hal yang kita sukai dan buat kita suka. Ini aku rasa itu akan sangat membantu Kak Inti. Baik, sekarang kita akan mulai menyusun jadwal sederhana. Kapan kita akan mulai mencari informasi tersebut? Merasa Bu mulai minggu ini. Terus setiap sore itu minimal 1 jam. Baik, kita mulai menyediakan waktu 1 jam setiap sore untuk mencari informasi tersebut. Bagaimana kita bisa pastikan rencana itu akan berjalan? Nanti Bu akan buat catatan sama daftar buat informasi yang didapat. Itu menunjukkan bahwa kita mulai menggunakan atas keputusan jurusan sendiri, bukan hanya berdasarkan pada keputusannya orang lain. Ibu merasa sekarang kita lebih percaya diri, Kak. Wah, alhamdulillah. Baik, setelah kita memiliki informasi yang cukup, langkah berikutnya adalah bagaimana cara tak menyampaikan pilihan tak kepada orang lain. Nanti tuh Bu mau Kak tanya orang tuaku pelan-pelan. Terus menjelaskan pelan-pelan terkait jurusan desain. Dan di sini dia melihat bahwa kita sudah memiliki gambaran yang jelas, sudah memiliki langkah-langkah yang jelas. Yang tadinya kita memilih kepada kekhawatiran, sekarang kita memilih untuk menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Ibu merasa tuh ternyata ketakutanku selama ini yang buat gak seperti ini. Baik, untuk memperkuat proses ini, kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu kita akan membuat daftar mengenai kelebihan, minat, nilai pribadi, serta informasi jurusan yang telah kita dapatkan. Ibu pasti nanti akan mencoba buat lakukan ini. Baik, Ainun, sebelum sesi kita berakhir, Ibu ingin mengajak Ainun melihat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Menurut apa hal utama yang kita pahami dari proses konser ini? Saya rasa Bu selama ini itu lebih memikirkan perasaannya orang tuaku daripada apa yang mau. Baik, hari ini nampaknya kita mulai memahami bahwa masalah itu bukan hanya ada pada jurusan pilihan jurusan, tapi tentang bagaimana kita mempercayai kemampuan kita dan juga mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Jadi Bu sekarang itu merasa lebih tenang karena untuk kedepannya itu pokoknya langkah-langkahnya. Ainun, Ibu melihat ada perubahan dari cerita memandang masalah. Yang tadinya Ainun itu belum mampu dalam menentukan pilihan tak, sekarang Ainun dalam membuat rencana atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ibu ternyata selama ini cuma perlu Kak cerita lebih banyak, tapi ketakutanku itu lebih mendominasi. Sebagai anak lanjut, Ibu akan memberikan tugas kecil yang akan kita lakukan sebelum pertemuan berikutnya. Nah, Ainun nanti akan membuat daftar terkait kelebihan tak, minat, nilai yang kita miliki, juga informasi terkait beberapa pilihan jurusan. Ibu pasti akan membuat Kak nanti catatan tentang tugas yang kita berikan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membuka catatan tersebut dan kita akan membahas terkait perkembangan pemahaman tak dan juga kesiapan tak berbicara dengan orang lain. Ibu nanti akan coba bicara ke orang tuaku kalau merasa tak lebih siap. Baik, Ainun, Ibu menghargai keputusan tak untuk menghadapi masalah ini secara perlahan. Namun Ainun, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang paling penting kita harus mengetahui diri kita dan mempertimbangkan pilihan kita secara matang.
Iya Bu, aku rasa lega sekali Kak sudah cerita sama kita. Ibu senang mendengar kita lebih percaya diri. Aku berharap kita dapat mempertahankan langkah-langkah yang sudah kita buat dan mengizinkan diri kita untuk berkembang. Iya Bu, pasti akan terus berusaha. Kali ini kita sudah membahas terkait sumber kebingungan, terkait perasaan yang muncul, kemudian kita sudah membuat rencana tindakan. Terima kasih Ainun sudah terbuka dalam proses konseling ini. Terima kasih banyak juga Bu karena sudah ada dengar semua keluhan itu cerita-cerita bersama ini. Kau memang manusia